Kembali lagi dengan saya, Enurika Ramadhani, dalam acara IIM Career Corner. Perkembangan teknologi membuat para pelaku bisnis untuk menjadi kreatif kian menjamur di Indonesia. Salah satunya dalam bidang industri yang berbasis internet. Profesi YouTuber hingga konten kreator pun kini telah menjadi mata pencarian yang cukup menghasilkan. Maka, tak heran jika konten-konten kreatif saat ini semakin bermunculan dalam berbagai ragam gaya, isi, dan cerita. Ya pemirsa, tadi sekilas tentang salah satu tema sekaligus narasumber kita pada hari ini, yaitu konten kreator yang merupakan alumni dari IAIN Salatiga. Untuk selebihnya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter lapangan. Ya, silakan Arin. Baik, selamat siang Kak Ama yang ada di studio. Kali ini saya sedang berada di Kalibening Salatiga. Kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi ke salah satu alumni IAIN Salatiga yang menjadi seorang konten kreator. Mari kita lihat apa yang kita dapat hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari. Selamat siang Kak, saya Arin Andika Dewi dari program IAIN Career Corner. Oke. Di sini saya mau sedikit berbincang-bincang sama kakak, kalau boleh. Ya, boleh karena saya kan udah sampai sini dah. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau boleh tahu nama Pak siapa dan alumni tahun angkatan berapa? Nama saya Muhammad Muslim bin Zuhri. Saya angkatan 2014. Lulusnya sebelum pandemik. Berarti 2018. 2019. Iya. Kalau nggak salah. Ya, jadi gini, teman-teman pasti di rumah mungkin ada yang belum kenal, jadi ini panggilnya Kak Musin aja ya? Iya. Ya, Kak Musin ini itu adalah seorang yang ada di balik dari channel YouTube Josin Translate. Jadi bisa terangkan sedikit ke teman-teman di rumah Kak, khususnya apa sih itu Josin Translate? Baik. Kalau ditanya apa itu Josin Translate, jelas itu satu brand yang membawahi satu sektor terutama di bidang pendidikan bahasa Inggris, terutama di bidang bahasa Inggris, mulai dari jasa, service, terus kemudian kita provide juga di bidang kursus, terus kemudian kita juga ada di bagian volunteer dan tentu saja sektornya pendidikan, seperti itu. Baik, kalau boleh tahu sejak kapan kakak mulai merintis Josin Translate ini? Ketika saya masih kuliah kalau nggak salah. Mulai membuka kita 2015 kita buka jasa translate waktu itu, karena saya sadar ya, selain kuliah saya juga butuh jajan ya. Iya. Ya itu, jadi waktu itu memang 2015 kita buka jasa translate, kita main di freelance. Kebetulan pertama kali saya menjadi dunia translate adalah freelance. Lalu 2017 mulai fokus membangun brand. Jadi di 2017 fokus untuk branding, gitu. Ada alasannya sendiri nggak sih Kak? Kenapa sih kok buka YouTube aja? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak ngajar atau apa? Dari dulu saya punya pikiran ngajar pasti, Iya. ngajar pasti. Kenapa buka YouTube? Karena waktu itu nggak ada yang mungkin ya yang mau mempekerjakan saya. Itu satu, karena saya juga nggak ngelamar. Terus yang kedua, alasan saya kemudian buka YouTube karena memang saat itu saya fokus kuliah. Di lain itu saya fokusnya di kepenulisan, terutama untuk translate, jadi tidak ngajar. Nah, kenapa kita mulai buka YouTube? Alasannya adalah ya kita ingin memberikan aja value baru gitu, sesuai apa yang kita dalami sebagai bidangnya, kemudian disebarluaskan. Nah, waktu itu memang ketika saya buka YouTube belum seramai sekarang, ya itu harus belum sampai seramai sekarang. Dan
setelah buka itu ya kita pikir kita hanya share-share aja materi. Kira-kira itu pasar yang dibutuhkan di Indonesia terkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris itu seperti apa gitu, dan kita mencoba masuk ke sana gitu. Ya, kalau yang saya tahu ini Kak, kan biasanya kalau di luar sana biasanya konten kreator itu punya tim. Kalau Kakak sendiri? Iya, saya punya tim. Saya tentu saja punya tim. Tim untuk saat ini, ya, tim untuk YouTube sendiri, tim untuk kursus pun sendiri, dan tim untuk apa namanya, kita sedang fokus untuk membuat produksi media pembelajaran pun itu juga ada timnya sendiri, seperti itu. Jadi kita masih tetap working. Kira-kira kedepannya mau ada pencapaian apa lagi mungkin? Saya nggak pikir pencapaian. Ya mungkin bagi saya pencapaian itu terlalu utopis. Jadi yang saya pikirkan dari dulu sama teman-teman adalah begini, apa yang kita lakukan hari ini itu pasti akan punya hasil mendatang. Gitu. Jadi pencapaian kita sampai saat ini pun semuanya sifatnya sudden. Sudden achievement ya. Sudden achievement itu kita nggak pernah berekspektasi untuk dapat ini, dapat itu, karena kita nggak mau menyesal. Itu yang pertama. Akhirnya yang kita fokuskan adalah bagaimana sih untuk hari ini kita bisa seproduktif mungkin. Nah itu awalnya satu mindset yang kita bangun, akhirnya nggak keras aja, udah berapa tahun ini kan gitu. Dan saya pikir dari beberapa tahun ini juga kita belum dapat pencapaian yang menurut kita satisfying, jadi belum memuaskan. Kita harus terus gitu. Dan fokusnya hari ini, besok bulan belakang, iya hari ini aja, yang terbaik gitu. Teman-teman di rumah pasti pengen tahu juga, kalau boleh tahu nih Kak, kan berapa sih penghasilan Kakak di YouTube itu udah mencapai berapa? Wah, kalau itu privatif ya, seenggaknya bisa buat bayar kuliah sampai lulus. Ya. Ya, terima kasih Kak. Terus teman-teman di rumah juga pasti pengen tahu alternatif Kak, maksudnya adakah alternatif lain untuk belajar bahasa Inggris dari Kakak? Mungkin apa, bisa ada web dari Kakak atau apa? Alternatif. To be honest, there are so many alternatives that we can use. I mean like ada begitu banyak alternatif yang bisa kita gunakan gitu sebagai bahasa Inggris. Oke. Karena mungkin ini cukup menarik ya. Sekarang bahasa Inggris mungkin ya still considerably masih dianggap sebagai mata pelajaran atau sesuatu yang sifatnya itu sekolah banget, ya kan? Paling kalian temukan bahasa Inggris kalau enggak di kelas ya SMP, SMA, ya kalau enggak SD. Sesuai dengan pengalaman kita menghadapi beberapa klien yang memang sudah menjadi seorang profesional, kita mendapati satu hal, banyak dari mereka itu menyesal ternyata bahasa Inggris itu mereka sadari kegunaannya setelah mereka terjun. Gitu. So in any case, it means that bahasa Inggris itu dibutuhkan, dianggap penting ketika kita udah terjun di dunia profesional. Kebanyakan seperti itu. Nah, apakah kemudian mereka tidak punya alternatif atau kita tidak punya alternatif? Kita selalu punya, apalagi sekarang saya pikir advancement atau perkembangan dari teknologi pun juga ngeri gitu loh. Sekarang banyak kan akun-akun yang di Instagram, kalau nggak di YouTube, kalau nggak di Facebook atau mungkin di website begitu. Akan tetapi yang menjadi satu hal yang penting itu hari ini adalah gimana sih konsistensi kita menganggap bahasa Inggris itu jadi salah satu supportive soft skills gitu. Jadi alternatifnya hari ini adalah temukan source sebanyak mungkin ya. Kalau kita mencoba untuk memberikan source sebanyak mungkin kepada market kita atau kepada customer kita, salah satunya lewat mungkin YouTube, Instagram, website, dan ya kita mencoba untuk memberikan pendekatan yang lebih gitu kepada customer agar mereka menganggap bahasa Inggris itu tidak terlalu sulit lagi, seperti itu. Ya, mungkin Kakak bisa menyampaikan apa sedikit pesan ke teman-teman yang ada di rumah dan di studio, gimana caranya mereka itu biar lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris ya, belajar dalam menekuni bidang studinya mungkin. Pesan. Ya, saya mau tanya, Anda bangga nggak ngambil bidang studi Anda? Bangga. Nah, itu satu hal penting itu. Udah itu aja.
Jadi bagaimana agar kita bisa bangga sama bidang studi kita, ya kita harus tahu dong prospektivitasnya kita mungkin 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gitu kan. Ada banyak orang berpikir menjadi seorang mahasiswa itu ya udah mereka kuliah aja, dapat IPK selesai dan mereka kerja gitu. Kalau dari dulu mungkin dari semester 3 saya serabutan ya, artinya serabutan itu mencoba sih menikmati aja gitu jurusan saya kan, karena jurusan saya bahasa Inggris gitu, ya udah saya concern di bahasa Inggris, mulai dari hal yang paling remeh sampai yang paling enggak. Misalnya kita dulu saya dari bahasa Inggris contohnya nih ya, kan bahasa Inggris tuh atau pendidikan itu orientasinya pasti di guru gitu ya, misal nih contohnya. Nah ketika kita punya pandangan stereotip kayak gitu, maka orang lain akan juga berpikir gitu, orang prospek pasti di guru tuh kayak gimana sih gitu kan, ya kan. Kalau enggak kamu jadi MC paling di kondangan gitu kan, kalau enggak diajar 17-an, misal kayak gitu. Nah, perspektivitasnya itu tidak akan jauh. Kita mencoba menggunakan mind association. Mind association itu yang mungkin harus adik-adik, mungkin ya kalau yang ilmu di kuliah harus diperhatikan. Ada association yang begini. Saya misal di bahasa Inggris itu bisa pakai buat apa? Karena mediasi bahasa itu hanya untuk komunikasi, maka ya udah saya bikin komunikasi. Saya pernah menggunakan berbagai macam bentuk bahasa Inggris menjadi media dalam ranah bisnis. Saya pernah membuatkan puisi. Jadi saya punya sambilan dulu membuatkan puisi. Saya masih ingat satu puisi saya hargai 50.000 untuk mereka yang menembak ceweknya pakai bahasa Inggris. Itu kalau mereka ditolak silahkan nggak usah dibayar. Tapi kalau diterima berarti mereka harus bayar saya 50.000 gitu. Itu pernah saya lakukan. Saya mencoba untuk mencari hal-hal yang tidak dimiliki market. Teknik bisnis kan gitu, ekonomi kan gitu. Kita menjual ada pembeli kan gitu. Karena saya concernnya dalam bahasa itu adalah service, maka saya harus memberikan service. Apa sih yang bisa memberikan nilai untuk mereka gitu. Kalau kebanyakan orang sekarang kita dalam bahasa Inggris tidak bisa berbicara atau mengungkapkannya, atau mungkin untuk kebutuhan presentasi atau mungkin untuk profesional, ya udah gitu. Nah artinya association di sini kita jangan kemudian terpaku pada stereotip yang ada. Anak, misal anak broadcasting, ya kan? Nggak mungkin selalu di broadcasting. Ada mungkin di fotografi, ada publikasi, ada mungkin penerbitan, layouter, mungkin ada yang jadi copywriting, kan banyak banget, ya kan? Nah dari situ kemudian ada branch-nya lagi tuh, ada kita breakdown lagi kira-kira skill apa yang kita nikmati di situ, gitu loh. Artinya major scope-nya itu jangan sampai hanya terlalu luas, gitu loh. Major scope-nya jangan terlalu luas. Akhirnya kita harus deskriptif detail mungkin, coba aja detailnya. Jadi bukan scope-nya, tapi detailnya. Saya bahasa Inggris, saya coba aja nulis puisi, guru les, misalnya kayak gitu ya. Guru les, jasa translate, terus bahasa Inggris lagi apa ya? Apa sih dulu? Oh iya, jasa calling. Wah, ini ya, saya tuh ditelepon. Kamu tahu nggak kayak itu loh, service kayak voice call gitu kan. Kadang-kadang ada voice call cewek gitu kan. Kita juga kayak gitu. Kita menggunakan hal yang serupa kayak gitu. Artinya kita memberikan service untuk menemani mereka ngobrol menggunakan bahasa Inggris. Menemani ngobrol itu sekarang jadi servis jasa gitu. Kalau Anda cari di Jepang, ada berbagai macam konsep yang pekerjaannya itu bisnisnya sangat tidak wajar, yaitu menemani kencan, menemani, artinya saya 1 tahun kuliah, 1 tahun itu ya udah saya lakukan untuk semua hal terkait dengan apa yang saya tekuni. Saya lebih suka untuk adik-adik mungkin akan lebih baik menjadi seorang ekspertis profesional, karena itu memang jiwanya kampus kayak gitu loh. Jiwanya kampus kan untuk menjadi profesional. Sekarang semisal kuliahnya ini besok orientasinya beda lagi, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi alangkah baik menjadi profesional karena kita menekuni. Jadi 4 tahun di kampus jadi nggak waste gitu, jadi nggak sia-sia gitu loh. Nah itu alasan saya kemudian membuka lapangan kerja itu sangat mudah. Saya katakan membuka lapangan kerja itu sangat mudah. Kenapa? Karena kita punya demand, punya skill, nggak punya mental sama aja. Mental hanya bisa dibangun dengan overtime. Artinya mental itu hanya bisa dibangun ketika kita berulang kali gagal. Kalau udah gagal, nggak mungkin mentalnya jadi. Artinya gitu. Karena saya dulu nggak punya apa-apa, artinya nggak punya apa-apa itu mental nggak ada, masih tanggungan kuliah. Maka saya yang lakukan adalah menghabiskan kegagalan saya di waktu kuliah. Menghabiskan waktu gagalnya di kuliah. Jadi kalau malu nggak malu lama, ya kan? Kalau nggak stres amat, kan masih punya teman cewek banyak, diajak kencan, misalnya kayak gitu. Pusing diajak keluar, ada teman ngobrol, itu kan enak. Artinya tingkat stres kita tidak dibebani tanggung jawab. Kalau udah kuliah selesai, tanggung jawab besar loh.
kamu nggak boleh gagal, kan gitu kan? Iya Pak. Ya kan? Ya, kamu nggak boleh gagal. Tapi kalau kamu gagal di kampus ya apa nggak ada yang tahu gitu. Ya itu menurut saya rasa jeli ya. Itu tinggal jelinya kita aja memprospek memprospek diri kita dari sekarang untuk masa depan. Jadi targetnya saya lebih suka achievement tahunan, bulanan, tahunan. Dulu saya tahunan dulu, baru kemudian bulanan. Kalau sekarang hampir harian. Targetnya gitu. Jadi ada target yang tahunan, ada target yang bulanan, ada yang target harian. Itu sih menurut aku. Jadi dalam ranah bisnis, ya saya lakukan hari ini, pernah saya lakukan. Ya pernah saya lakukan hari ini, pernah saya lakukan. Begitu. Jadi tidak akan terlepas dari itu. Karena otak kita memiliki neokortex yang mana itu akan menyimpan semua data yang pernah kita lakukan secara eksperimental. Itu yang saya paham. Gitu. Baik, terima kasih Kak, sangat menginspirasi sekali. Enggak biasa aja. Iya, jangan gumunan gitu. Ya, karena gini, ya satu hal orang yang ini kan acara apa ya bisnis karir corner ya. Ya. Bicara soal karir, saya katakan bicara soal karir harus besar. Bicara soal karir harus besar. Bayanganmu karir itu apa sih? Ini kan santai kan? Kalau karir, Ya mas kabar kan santai kan? Santai. Nah, santai. Saya tanya sekarang ngobrol, saya yang tanya sekarang. Iya kan ngomong apa gitu ya? Coba. menurut saya karir itu apa yang kita capai hari ini mungkin bisa seperti apa yang kita miliki, mungkin setelah kita lulus kita bekerja sebagai guru atau apapun itu tetaplah namanya karir. Oke. Semisal gitu, tujuanmu setelah lulus apa? Ingin jadi penyiar, masuk ke stasiun televisi. Masuk ke stasiun televisi. Oke, jadi tim kreatif atau penyiarnya, broadcasting. Di ke tim kreatif. Oke, kalau nggak jadi mau jadi apa? Yang buka usaha. Usaha apa? Keluar dari jurusan tapi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa tapi? Mungkin ke dalam lingkup pertanian karena rumah saya kan lebih ke pertanian, banyak lahan dan lain-lain. Oke. Oke, kenapa kamu pilih pertanian? Lebih mudah pemasaran di tempat saya mungkin. Oke. Oke. Pertanian kalau misal skill apa yang kamu butuhkan untuk pertanian? Karena kamu sekarang broadcasting, fokus di broadcasting, tapi kamu punya plan B yang menurut kamu itu bisa kamu lakukan ketika kamu nggak akan jadi broadcaster. Skill yang ini kan banyak belajar dari ya, terus kan orang tua juga ada dasarnya petani. Oke. Jadi banyak belajar juga, teman ada yang dari pertanian, jadi bisa ada komunikasi lah, intinya ada buat planning ke depan bersama kan bisa. Oke. Nice. Oke. Jadi value yang mau kamu bangun kalau semisal kamu jadi broadcaster itu apa? Value yang mau kamu bangun tuh kan karir itu kan banyak tuh value-nya. Yeah. Semisal nih educate, orang kita mau ngajar sama orang, yang kita anggap sebagai value adalah ketika seorang murid itu paham apa yang kita sampaikan dan mereka paham sampai akhir gitu kan, sampai luas paham terus gitu. Coba kalau semisal broadcaster, kalau mungkin kalau jadi petani, value apa yang kamu tuang? Nggak apa-apa, ini santai kan katanya ya, nggak apa-apa. Ini karena gini loh, karena ya metode komunikasi satu arah itu menurut saya tidak efektif. Ya, kita udah terbiasa mengkonsumsi ya, karena saya juga wartawan juga. Ya. Ya, jadi makanya saya tanya ke kamu gitu loh ya. Oke, ya itu tadi value apa yang mau kamu bangun gitu. Komunikasi dua arah itu satu arah itu udah nggak biasa gitu. Udah biasa mainstream, sekarang yang saya anti mainstream. Orang yang tanya, saya tanya balik gitu. Value artinya apa yang mau kamu berikan gitu sama orang sebenarnya di luar kamu mencari tujuan profit. Mungkin lebih nunjukin ke yang luar tuh ternyata tuh petani itu tidak sebatas hanya bisa petani di desa, dan nggak semua petani itu kan tidak berpendidikan, kan kebanyakan kalau di desa itu tidak berpendidikan. Dan Are saya you itu sure?
Iya. Kamu bilang nggak berpendidikan, ada yang dengar, mereka akan tersinggung. Nggak sekolah baru benar. Kalau nggak berpendidikan, iya. Iya, nggak apa-apa. Ya ini kan project kalian kan. Artinya saya mencoba memberikan sebuah truth dalam media kayak gitu. Ya, oke. Artinya nggak sepotong gitu. Terus? Oke, mereka nggak sekolah. Oke, mereka nggak sekolah. Kebanyakan yang tidak bersekolah, ya saya menunjukkan walaupun saya bersekolah di Kuliah gitu ya? Kuliah. Dan ini saya kan menekuni bidang yang berbeda, tapi saya tuh bisa menjalankan yang sebenarnya orang tuh di rumah banyak yang bisa, cuma mereka menunjukkan ya intinya saya itu pengen menunjukkan berbeda itu. Kalau yang orang yang you show value dan kamu bisa gitu kan mengangkat setidaknya perspektif petani itu bisa lebih baik. Ya. Oke, itu bagus. Artinya, kalau saya sangat menghormati petani sampai hari ini. Saya bertemu dengan banyak petani. Saya kira dari sisi kalau dibilang nggak berpendidikan, mereka sangat berpendidikan. Karena mereka belajar dari alam langsung. Mereka dididik oleh alam, memahami. Kamu kalau misal bicara soal morfologi dalam tumbuhan, kamu percaya mitos nggak? Terkadang percaya mitos ya? Yeah. Oke, ada yang bilang kalau misal hati kita baik, perasaan hati hari itu kita baik, tumbuhan itu akan memahami kita. Tubuhnya akan subur, panennya akan bagus, katanya seperti itu. Tapi secara morfologi ternyata gitu. Ada di daerah ujung Bukit Tinggi ini kan gitu. Cara mematikan pohon adalah dengan memaki-makinya. Nah, artinya di sini persepsi ya stereotip. Saya bilang stereotip tadi ya. Stereotip itu anggapan umum gitu. Kamu nggak mau misalnya punya plan A, plan B, kamu harus punya plan sampai Z. Saya pun juga gitu. Saya dulu gini, setupnya, skopnya yang dari general itu kita buat sedeskriptif mungkin. Ini buat teman-teman aja. Karena banyak sekali anak sekarang, zaman sekarang itu pandangannya gue anak punya skill dan gue harus dinilai lebih. Ya gitu kan. Ya apalagi gue kuliah gitu kan. Ya enggak, esensinya adalah belajar. Justru gitu. Esensinya adalah belajar. Every time sebagai seorang yang bisa membangun bisnis, value saya adalah mengorganisasi orang. Itu saja. Artinya saya mencoba untuk mengajak teman-teman untuk memiliki visi dan misi yang sama. Value adalah visi dan misi yang kemudian kita perjuangkan, yang memiliki nilai ke masyarakat dan memberikan dampak bias profit ke kita. Saya pikir gitu. Makanya usaha itu, kalau untuk usaha mungkin saat ini yang paling seksi kayak edupreneur sekarang. Jadi nggak sebatas jual beli gitu kan. Ada edupreneur, ada kemudian sociopreneur, ya kan? Ada banyak banget, ya kan? Ada nanti agripreneur. There are so many entrepreneurship that you can find out there gitu. Nah, dari situ akhirnya mungkin ya kalau kita semua sadar bahwa perencanaan itu sangat penting, maka saya pikir nggak akan ada lagi masalah buat teman-teman buka usaha. Perencanaan, saya bilang perencanaan. Oke. Bicara soal perencanaan gini, ya kan sekarang kamu punya perencanaan, ya kan 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan misalnya akan jadi seperti ini, seperti itu. Nah, kira-kira itu untuk jalan ke sana itu kan kamu juga pikirkan. Oke, kira-kira kalau misalnya kamu jadi broadcaster, apa yang akan kamu lakukan? Lebih belajar mungkin para broadcaster yang mungkin belum tidak langsung ke tempat yang besar, mungkin mulai dari tempat yang daerah-daerah, mungkin dari agak-agak Magelang atau Jogja atau apa. Lalu kita terus mengangkat ke yang lebih. Sering nggak praktek untuk misal broadcaster kamu punya mungkin spesifiknya untuk voice over atau mungkin untuk presenter atau mungkin untuk apa? Lebih ke di belakang layar sih Kak. Lebih di belakang layar, tim kreatif ya. Ya jadi ya itu akhirnya kan kamu punya stream gitu, kamu punya aliran gitu. Sampai saat itu kayak gimana sih caranya kayak gitu. Nah kebanyakan dari kita, saya katakan tadi kan, apa pencapaiannya akan utopis gitu loh. Kita hanya akan berpikir yang ada di luar. Kalau misalnya kita berpikir hari ini, hari ini saya punya target
hari ini semisal nih saya punya janji dengan sampean, ya gitu. Ya kayak kita punya janji, achievement saya hari ini saya berhasil melakukan satu hal kecil. Ini akan berdampak. Dampaknya adalah bukan untuk saya, mungkin buat kamu, gitu. Ada lagi, semisal nanti malam ada acara atau mungkin besok ada acara, besok lagi akan ada achievement seperti itu. Setiap hari achievement itu akan datang setiap hari selama kita menyadari itu. Nah, pertanyaannya adalah orang yang bercita-cita sering banget mereka tidak mengingat apa yang mereka miliki. Orang yang bercita mereka hanya mencari kehilangan. Ya, gitu doang. Iya, terima kasih Kak atas ilmunya. Mungkin hanya sekian, hanya itu saja yang saya tanyakan. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton di rumah. Dan saya kembalikan program ini ke Kak Ama. Terima kasih Arin dan juga Kak Musin. Ya pemirsa, bincang-bincang tadi sekaligus menjadi penutup acara kita hari ini. Besok kita akan kembali dengan tema sekaligus bintang tamu yang tidak kalah menariknya. Selalu ikuti acara terbaru kita bersama saya Ainurika Rahmadani. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.